Halo, selamat datang di podcast Sambil Nyetir bersama saya Teddy. Saya Daniel. Dan saya Doni. Kita kembali lagi di playlistnya Sambil Cuan, playlist baru kita. Kebetulan kita bertiga kan bukan orang finansial. Ini hanya sebuah info yang kita dapat dari survei yang kita lakukan. Mungkin pendengar bisa mendapat sesuatu dari sini, tapi tidak harus pendengar mengikuti semua arahan, semua informasi yang ada di podcast ini. Disclaimer dulu dong. Ya. Teman-teman, pada penasaran nggak sih sekarang orang ada itu loh, 25 tahun sudah punya apa gitu. Ada nggak sih yang merasa teman-teman kita ini sekeliling kita kok banyak banget orang kaya ya? Gimana sih orang Indonesia ini dapat uangnya? Wow, saya penasaran sekali, Don. Banyak sekali. Samping kiri kanan ngelihat ada, Lamborghini, Fortuner, mobil-mobil bagus lainnya. Ya, tapi saya sendiri kapan dapatnya? Oke. Nah, di playlist Sambil Cuan ini kita akan memakai satu orang karakter fiksional, sebut saja namanya Budi. Tentunya kebutuhan finansial kita berbeda-beda, posisi kita semua berbeda-beda. Bagaimana kalau kita semua asumsi saja kita mempunyai gaji UMR atau gaji di sekitar UMR, di mana di Medan sekitar 3 juta, di Jakarta sekitar 4,5 juta, kita bulatkan 5 juta. Mari kita bayangkan seseorang namanya Budi, take home pay-nya 5 juta per bulan, habis pajak 5 juta masuk ke tabungannya. Apa sih yang bisa dilakukan Budi sebenarnya untuk lebih baik secara finansial? Tentunya kita juga harus paham bahwa setiap orang ada kebutuhan primer yang tidak bisa lagi ditawar-menawar. Anda harus makan, Anda harus tinggal, Anda harus tidur. Asumsi kita apa saja sih, Ted atau Don? Lifestyle di Indo gimana sih? Nah, untuk orang yang penghasilannya 5 juta per bulan. Oke, Don. Kalau pangan, kita bilang misalnya makan, itu per harinya di Jakarta berapa, Don? Kurang lebih ya berkisar antara 15 sampai 20 ribu untuk sekali makan. Kalau makannya 3 kali ya kita kalikan aja, misalnya 45 ribu per hari atau 60 ribu per hari. Ah, yang bener. Dapat apa nih? Ini mah jangan terlalu banyak memilih, Mas. Bisa. Di Medan juga ya sekitar segitu sih. Dari ya 15 sampai 20 udah bisa lah per sekali makan. Iya. Bahkan kadang ya untuk sarapan kadang bisa lebih murah sih kadang. Kemudian untuk transportasi ya jangan berharap punya gawean mobil dulu kan. Ini yang pasti pakai transport umum dah. Kalau di Jakarta, Transjakarta itu sekali jalan Rp3.500. PP berarti 7.000. Oke. Untuk kita bilang tempat tinggalnya, mungkin dia kos itu sekira 1 juta per bulan, harusnya cukup, Don? Harusnya cukup. Ya diusahakan kos-kosannya yang menyediakan minimal aquanya, air minumnya tersedia dulu. Kemudian, yang pastinya tidak boleh dilupakan kan adalah pulsa atau paket data kan. Kalau dihemat-hemat sih minimal ya bisalah 50.000 untuk dapat sekitar 3 giga, mungkin 3 giga. Kalau mungkin bisa kurang dari itu. Kos-kosan tadi juga menyediakan wifi. Iya, benar. Jadi saya rangkum ya tadi ya. Tadi kalau untuk kos-kosan lebih kurang 1 juta per bulan. Untuk makannya lebih kurang 60.000 kita bilang per harinya. Terus transportasi 3.500 ya per sekali jalan. Kita bilang lah 8.000 aja deh. Ya, 8.000 per hari. Pulang pergi 8.000 ya. Dan untuk pulsa, untuk kuota internet 50.000 per bulan. Nah, totalnya sendiri udah sekitar 58% dari 5 juta tadi. Tunggu, Budi single ya? Kita harus asumsi Budi single. Iya. Dia memiliki rumah tangga, hidup untuk diri sendiri. Benar. Tapi tentunya impian untuk berumah tangga bisa kan ya? Bisa, itu tidak akan tertutup. Kita doakan tuh Budi. Iya. Jadi sekitar 2,8 juta itu udah habis untuk yang kita asumsikan tadi sebagai kebutuhan primernya. Sisanya itu 2,2 juta ya. Tentunya kalau pendengar merasa ada kebutuhan primer lain selain pangan, papan, dan internet, wifi, transport, tentunya bisa email ke kita atau cantumkan komentar di bawah. Yep. Nah, dari survei yang kita kirimkan ke 10.000 orang, bukan? 10.000 ya? Sedikit lebih banyak, 100 orang. Wah, 100. Wah. Ya, coba kita jabarkan, apa sih yang menarik dari survei yang kita kirimkan ke 100 orang? Ya, kita ada kirimkan 2 survei. Yang pertama itu kita tanyakan, selain pengeluaran utama mereka, apa sih pengeluaran sekunder mereka yang bisa dihemat? Nah, dari survei tersebut, kita dapatkan top 3-nya. Yang pertama, rokok. Yang kedua, jajan. Dan yang ketiga, belanja online.
Atau kita umum aja lah, belanja. Mungkin bisa aja online, bisa aja offline. Memang bisa berapaan gitu? Oke, kita jabarkan satu-satu ya. Don, harga rokok rata-ratanya berapa Don sebungkus? Kayaknya sekarang 30.000 deh minimal. Oke, anggaplah isi 12 ya, 30.000 per bungkus. Nah, dari survei pertama, kita menanyakan pengeluaran sekunder apa aja. Survei kedua, kita menanyakan tentang banyaknya rokok per hari, banyaknya jajanan per minggu, dan banyaknya belanja per bulan. Nah, kita masuk ke rokok tadi, harga rokok 30.000 per bungkus. Dari survei yang kita dapat, rata-ratanya satu orang itu merokok 13 batang per hari. Buset, 13? Atau setara dengan satu bungkus berarti? Nah, satu bungkus per Oke. hari, per bulannya kita kalikan 30 udah 900.000. Kalau tadi kita bilang pengeluaran primernya 2,8 juta, rokoknya 900.000, Totalnya udah 3,7 juta ya, berarti sisanya udah tinggal 1,3 juta aja. Oke, Wah. apalagi? Pengeluaran apa lagi nih? Masa jajanan juga nggak boleh? bukannya nggak Iya boleh. Ya, kita Nongkrong kurangi. masa makan punya temen terus. Iya. Nah, Kalau suntuk gimana? suntuk tidur, Mas. Kos-kosannya 1 juta, mati lampu, ini kan jalan-jalan ke mall kan? Enggak, kan banyak taman di Jakarta. Oke. Oke. Yang kedua, dari 100-an responden kita, jajanan, itu biaya per minggunya 124.000 rata-rata ya. Nah, 124.000 ini per bulannya jadi sebentar 3,7 juta. Nggak mungkin. Sorry. Salah. Kesalahan teknis. Survei Kata abal-abal ini. Katanya tadi ikut kumon. Excel ini. Aduh. Oke, Oke, 124.000 per minggu. Saya tambahin sedikit ya. Jajanan yang di sini adalah misalnya Anda membeli kopi, teh, boba, terus atau gorengan, atau es krim, atau yogurt, atau sekedar kerupuk, apapun itulah. Oke, 124.000 per minggu, kita kali 4 jadinya hampir 500.000 per bulan. Tadi yang udah kita jumlahkan pengeluaran primer sama rokok sama jajanan ini udah 4,2 juta. Waduh. Udah 4,2 juta loh. Sedangkan gajinya hanya 5 juta. Terus apa lagi? Yang terakhir belanja online. Karena range-nya sangat jauh ya belanja online-nya. Jadi kita buat beberapa range saja dan hasilnya itu 280.000 per bulan. Wow. Tentunya ini bukan belanja online buat bahan-bahan pokok ya, bukan belanja Ya, online. Benar. Ya, oke. Ini belanja online sekunder, pengeluaran Ya. sekunder lah kita bilang. Beli games. Beli baju yang mungkin masih tidak terpakai atau beli sepatu yang mungkin sepatunya masih ada. Oke. Jangan lupa guys, kalau belanja online itu di toko yang hijau, merah, atau yang orange. Jangan lupa juga guys, setiap bulan itu ada promonya loh. 11, 22, 33, 44 sampai 12. Tokopedia. Hey. Oke, jadi tadi setelah kita jumlah-jumlah pengeluaran primernya itu 2,8 juta, rokok 900.000, terus jajanan 500.000, belanja 280.000, totalnya udah 4 juta, hampir 4,5 juta. Tinggal 500.000 mas. Oh, 500.000 masih 10% dong dari total pendapatan si Budi. Ya, Terus si Budi nggak pernah ngirimin uang ke kampung. Ini masih primer ya, ini masih kebutuhan primer. Kita nggak tahu Budi ada naik pesawat terbang ke luar kota, ada liburan atau enggak, ini nggak kita hitung. Ini sekedar kebutuhan primer plus 3 expense ini, tiga pengeluaran ini. 3 top expense ini, masih banyak sih top expense-nya. Misalnya ada donasi, misalnya ada kiriman uang ke saudara. Sumbangan wajib keagamaan kan? Iya, benar. Masuk. Benar. Nah, mungkin ini berguna karena banyak orang mengira kalau mau cuan atau mau lebih secara finansial kita harus investasi macam-macam, tapi penting sekali langkah awal itu adalah mengetahui kita sendiri keluarnya di mana saja gitu, posisi kita di mana, bocornya di mana, begitu baru kita tempel dulu, baru kita bisa cari-cari investasi yang sesuai dengan profil kita sendiri. Nah, dari si Budi ini apa saja sih yang kurang lebih bisa dipelajari? Ya, kalau boleh saya tambahkan, kalau misalnya si Budi ini
bisa menghilangkan kebiasaan merokoknya secara penuh, itu sudah bisa menghemat banyak. Kemudian jajanan misalnya tidak 125.000 atau 500.000 per bulan, tetapi hanya dipotong setengahnya menjadi 250.000 per bulan, maka paling tidak si Budi itu bisa berhemat, tambahan penghematannya adalah 1,1 juta. Nah, ditambah dengan tadi yang tersisa 500.000, maka paling tidak si Budi bisa dari 5 juta tadi dia bisa berhemat 1.650.000 per bulannya. Nah, itu harusnya sudah sangat bagus sih. Dibandingkan sekarang kalau kita lihat yang tadi dia sisa 500.000 per bulannya, itu per harinya dia hanya punya uang tambahan 17.000 loh. Itu sangat sedikit 17.000 per hari. Misalnya aja dia nggak jadi pakai Transjakarta, dia pakai Gojek, ojek online, itu aja 17.000 mungkin udah habis satu harinya. Nggak ada dana darurat, nggak ada ini ya? Benar. Oke, jadi kalau misalnya saya ini si Budi, saya tambahkan satu hal. Saya bilang, ini semua teori doang, omdo doang. Kalau emang bisa segampang itu semua orang sudah menghemat sebanyak ini. Apa sih tips-tips dari kita? Apa kita mungkin lebih mengedepankan setengah dari itu saja? Nggak mungkin orang tiba-tiba merokok, suruh jangan merokok. Nggak mungkin tiap orang belanja online langsung nol. Mungkin dari kita bisa kita tambahkan, kalau kita bisa membuang setengah saja dari kebiasaan-kebiasaan expense ini, seperti rokok, jajanan, dan belanja online, Anda sudah jauh lebih baik dari Anda bulan lalu. Gitu. Tabungan Anda sudah bertambah sedikit itu lebih baik dari gak ada sama sekali. Benar. Nah, dari sini mungkin kita bisa simpulkan kalau Anda bisa menghemat. Tentunya banyak sekali budi-budi lain di luar sana yang mungkin gak merokok, tapi ada pengeluaran-pengeluaran lain. Kalau kita semua bisa mencatat dan mendata pengeluaran kita di mana saja, tahu di mana hal-hal yang tidak perlu dan mulai mengurangi, kita sudah ada sedikit modal. Modal itu bisa kita gunakan mungkin di episode selanjutnya. Modal-modal ini bisa kita tuangkan kepada berbagai macam instrumen-instrumen investasi atau side hustle, kerja-kerja sambilan atau buka lapak, jual bubur, segala macam bisa kita lakukan. Tapi yang pertama kita harus tahu kita bocornya di mana, pengeluarannya yang tidak perlu itu di mana saja. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, kita sudahi di sini saja episode kali ini. Di episode berikutnya kita akan mulai untuk membahas hal-hal lain yang lebih agresif, di mana kita bukan berhemat, tapi kita mulai mencari apa saja yang bisa menjadi sumber-sumber pemasukan yang baru. Salam Cuan Life!